Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kita hari ini ya. Ade Dwi, Adis, Ahmad Rifai, Saya Bu. Arya, Saya Bu. Ardiansyah, Halo. Elvira, Saya Bu. Fatihah, Hadir Bu. Heni, Hadir Bu. Hendra, Saya Bu. Keza, Saya Bu. Hairinisha, Saya Bu. Mikta, Saya Bu. Mutiara. Saya Bu. Alhamdulillah ya nak, semuanya hadir hari ini berarti dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu nak? Sudah Bu. Ya, baik, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia, lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kamu. Dipersilakan berdiri ya nak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke nak, boleh duduk kembali ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya? Apa itu KA? Saya Bu. Ya, KA adalah singkatan kecerdasan artifisial atau biasanya disebut dengan kecerdasan buatan. iya nak, benar ya. Nah, coba kamu lihat yang ada di papan tulis. Ini untuk pembelajaran kita selanjutnya. Coba, nah kamu hubungkan dulu. Apakah coba untuk pembelajaran kita selanjutnya, kamu lihat gambar yang ada di depan papan tulis ini merupakan aspek kehidupan manakah yang belum tersentuh AI? Contohnya di rumah, apa yang sudah tersentuh AI? Ya, di rumah itu yang sudah tersedia itu AC Bu. hasilnya kenapa nak? Karena jika tidak ada orang di ruangan tersebut, AC-nya akan mati sendiri. Oh, berarti AC-nya di rumah itu sudah bisa merespon ada atau tidak orang di dalam ruangan. Dia akan mati otomatis kalau tidak ada orang di dalam ruangan. Ya, oke. Nah, yang kedua untuk di dalam bidang kesehatan, apa itu nak? Saya Bu. Ya, Perawatan pasien yang dipersonalisasi Bu. itu contohnya. Contohnya dapat memberikan rekomendasi gaya hidup sehat Bu. Ya, berarti mendeteksi dini penyakit apa yang kira-kira akan kita derita sebelum kita derita ya, dan bisa dia pencegahan. Oke, nah contoh yang selanjutnya di dalam bidang makanan, kuliner, apa itu nak? AI. Saya Bu. Ya. GoFood. Oh, GoFood ya. Nah, dalam dunia pendidikan kan kamu sudah tahu semua ya. Salah satu yang aplikasi sering kita gunakan yaitu pada kuisis ya nak ya. Iya Bu. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaat dari kita belajar
capaian kita nanti hari ini. Jadi kalian nanti cara memanfaatkan perangkat yang berhubungan dengan kecerdasan nanti. Sekarang berikutnya tujuannya yang disampaikan tadi kalian ngerti maka yang kemudian yang kedua adalah kalian bisa tahu tujuannya, kalian tahu contoh-contoh perangkat kecerdasan nanti suatu apa saja bentuknya. Kemudian menjelaskan manfaatnya apa. Jadi kalau kalian menggunakan yang kalian kenal AI itu, kalau kalian menggunakan AI itu bahasa dari itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kalian cari tahu mendiskor materi pengetahuan tentang di sini ada juga mengidentifikasi serta penyajian hasil. Jadi kadang-kadang disuruh untuk mencari tahu, kemudian sampai kemudian menyajikan dan hal ini yang memasak. Terus ketika kamu lihat YouTube, apa yang keluar di brand kamu? Masakan di bawah tidak. Jadi di sini di dalam itu ketika dia bisa masakan. Jadi saya biasa menggunakan visual itu mempelajari apa yang ada, mempelajari namanya mesin yang itu namanya ada bahasa ketika kamu membagikan sesuatu, mau membagikan sesuatu di bagian atasnya ada kontak yang sering bunyi, ya kan? Ada rekomendasi. Nah itu adalah kecerdasan visual. Nah, fungsi kecerdasan visual adalah untuk meringankan kebutuhan dan sesuatu tugas itu semua dibantu oleh kecerdasan kita tidak terus belajar ini adalah ada lagi satu lagi yang melibatkan kecerdasan visual yang kamu lakukan di dalamnya. Sebenarnya setelah itu yang menggunakan apa saja hubungannya kecerdasan termasuk kecerdasan visual
lihat ketika mencetak artikel pasti mungkin kamu mengenai tapi itu sudah punya luas sekali dari speknya sampai speknya. Jadi itu nah itu perilaku manusia seperti pembelajar pemecah masalah untuk mengambil keputusan. Jadi kadang kalau kamu chatting dibikin autocorrect, kamu hapus, kamu ganti, kamu hapus dan ganti kan. Jadi manusia kalau kami bukan ada ini, jadi saya muncul mereka. Iya, terang ini kan itu bisa. Nah, ada beberapa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, manipulan sebagainya. Pernah menggunakan sensitivity. Kamu upload dokumen, PDF, taruh di sensitivity, tolong rangkum secara manusiawi. Secara otomatis semua yang ada di dalam itu akan rangkum sendiri. Tinggal tahu batasi berapa karakter, maksimal berapa kalimat, berapa paragraf. Nah, ini akan memunculkan masalah, menyelesaikan masalah itu sendiri dengan kompromi. Dan tugas kita adalah kompromi dengan kita itu selesai. Next, oke, sekarang kita melakukan diskusi kelompok pakai penggalan masing-masing. Ya, nah ini tapi sebelum itu kalian harus dulu di diplom kalian di dalam KKI juga ya. Itu nomor satu pilihnya. Nah, karena ini salah satu dari pendidikan, pemerintahan, bisnis, kesehatan, kalau mau yang lain, perhotelan, mau yang lain tidak boleh. Ini salah satu, tidak boleh sama, tidak boleh sama. Kelompoknya mana? Kelompoknya jadi anak-anak. Kelompoknya anak. 1, 2, anak-anak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak boleh sama. Biasa dulu. Sama juga menentukan anak-anak yang menentukan. Oh ya, ini apa? Pendidikan. Tidak boleh. Pendidikan boleh apa? Bisnis semua. Kesehatan. Pemerintah, kesehatan, bisnis, pendidikan. Apa? Apa? Cacing banyak, dan fungsi banyak di sini ada satu. Pemerintah, kesehatan, bisnis, pendidikan, industri. Kalau itu kan tiga. Apa? Ini apa? Itu saja satuannya. Apa? Belum. Sudah. Pertanian, sudah kita apa? Peternakan. Jadi ini tulis dulu di bagian atas. Di bagian atas itu ada apa kan? Di bagian atas ada pilihnya. Ini salah satu kali tulis ya. Apa yang harus pilih? Nah, ya. Kemudian yang kita berkata dulu apa? Kamu lihat apa? Telekomunikasinya itu kalau kompleks banget. Telekomunikasi itu saja. Oke? Nah sekarang ini yang kedua, diskusikan dengan teman kamu, sekelompok, permainan kecerdasan
Dengan alat foto. Alatnya foto. Iya, jadi ini yang lompat ya, kalau lompat. Iya, itu bisa. Ya, tapi aku bawa alatnya bagus. Alatnya apa? Alatnya apa? Nah, kalau sudah, nanti dua sudah satu alat lagi ya. Perangkat apa yang digunakan dalam perangkat tersebut. Kemudian yang ketiga, isi perangkat itu apa? Ya, dan melakukan ini menjawab dari alat tersebut. Kalau menjadi apa yang tidak menggunakan itu sama yang manual itu lebih apa? Contoh tadi yang bagiannya apa? Ruang guru kan. Tapi untuk belajar online itu lebih enak dengan ketika kamu belajar bagi itu. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau nggak pakai alat itu gimana? Kalau pakai alat itu gimana? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau nggak menggunakan itu gimana? Kalau menggunakan, nah itu bedanya apa? Nah, fungsinya udah? Ya, apa bedanya udah? Yang lagi apa? Apa? Fasilitas tadi kalau ya, oke, nanti. Ya, yang terakhir itu, ini bisa kamu gunakan apa? Kalau ini hampir sama nomor 4 ya. Cuman kalau itu digunakan ketika sehari-hari, ya sangat berguna. Berguna dari itu digunakan sehari-hari. Kalau jawab tidak, tidak karena nanti ada orang-orang yang bekerja ya.
Di sini saya belum beri,
telur mahal, yang mahal, dengan omeganya, itu kan dia bilang kakak apa? Jadi ketika telurnya disatukan, ada kayak seni benda-benda. Jadi yang kira-kira alat apa telurnya juga bagus, itu akan disatukan, buang-buang. Makanya dia nggak akan apa di dalamnya itu telurnya bentuknya itu sehat, nggak ada salmonella lagi. Jadi kalau telurnya itu biasa itu harus direbus sama dan bisa jangan sering-sering makan sekali. Nah itu banyak sekali di dunia kerja itu sekarang sudah menggunakan. Nah dampak positifnya banyak banget. Kayak kalau kita pakai AI lebih efisien waktunya, efektif dalam pengerjaannya. Kemudian ketika kita mau mengerjakan sesuatu itu datanya juga tumbuh banyak. Jika kita pakai, tapi jangan langsung pakai. Kamu bisa tidak sedikit ya, ini saja. Tetapi itu jangan menggunakan dalam pembelajaran kalian atau beberapa pelajaran kalian. Karena belum tentu sudah. Karena tes ini bisa jadi. Oh nggak bisa jadi. Jawabannya kalau kamu pakai itu bisa. Nah itu hati-hati. Menurut sebelumnya kalau kita ngerjain pakai AI, kayak matematika, kamu bisa lihat pakainya itu pakai handphone, pakai pen, kemudian boleh waktunya. Apalagi kalau yang punya iPad, kamu tulis rumusnya sama dan ya tantangan yang dihadapi pekerja, ya seperti yang saya bilang, semakin berkembangnya AI, maka semakin kalian akan susah untuk mencari baru. Maka mengajar dari robot berulang kayak itu bersih, ya kan? Ya kita tidak melakukan keringat. Kemudian ada mesin cuci, kita tinggal masukkan aja kalau kita disampaikan kepada kayak itu. Dia secara otomatis mengambil warna yang sama dulu, kemudian mengambil sabun yang cocok untuk warna-warna itu, kemudian nanti ngambil lagi cara sebagainya yang cara apa seperti itu. Sekarang mesin kayak itu aja. Kemudian melipat baju, dia bertangan dulu pada bajunya berapa, dia secara otomatis akan melipat sesuai ukuran yang pas dengan kenyataannya. Ada mesin baju itu aja. Kemudian ada lagi yang masak nasi goreng otomatis sebagainya ada. Karena ada seperti itu, kalian membayangkan bahwa akan banyak orang yang akan tergeser dari tempat ini. Sekarang polisi juga mengejar polisi, ya kan? Polisi, tentara sekarang Israel, Iran, orang sudah nggak pakai manusia, ada pakai drone, ya kan? Drone-nya yang sudah hancur juga masih jangan menang. Nanti ketika teknologi sudah dihancurkan, nggak ada potensial, tapi adanya kawan-kawan. Saat itu serangan obat dan sebagainya. Makanya kita sudah tentara sekarang polisi sekarang sudah sedikit agak tinggi kerjanya. Plat nomor deteksi plat nomornya sudah berubah, nggak ada momen kan sekali. Polisi yang tidak ada. Oke, itu adalah berdasarkan arti visual karena dikenal namanya coding dan kecerdasan arti visual. Kecerdasan arti visual itu sesuatu yang mempelajari tingkatan kita, yang kemudian dia akan memberikan sebuah informasi sesuai yang kita inginkan. Jadi kita sangat bisa belajar dari kita, ya belajar dari kita apa yang kita masukkan akan menjadi pengetahuan dari sistem. Jadi bukan sistem yang belajar sendiri, tetapi sistem yang belajar dari kita. Jangan salah, semakin banyak kamu mengajar skripsi, semakin pintar skripsi. Semakin kamu mengeksekusi sebuah gambar dengan bentukan, maka sistemnya juga akan semakin pintar. Jadi yang diri kita itu yang bukan sistemnya, tetapi kita manusianya. Jadi kalau ingin menggunakan data yang tadi, maka kalian harus belajar pengetahuan yang sebenarnya. Ya, saja. Oke, cukup sekian dari saya. Jadi apa namanya? Jika nanti ada lagi pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita
yang kita pelajari hari ini, kira-kira coba apa tadi sebagian isi video tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Apa itu tadi? Di situ kan ada dijelaskan pengertian dari KA. KA itu tadi apa? Kecerdasan artifisial. Ya, pengertian. Pengertiannya adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kecerdasan artifisial itu apa aja? Salah satunya di bidang rumah kita tadi, apa selain AC tadi? Dalam video tadi ada bidang industri. Tadi apa bidang industri? Peningkatan kualitas produk. Oh iya. Lalu bidang apa lagi tadi? Ada juga di bidang bisnis. Bidang bisnis. Bisnis apa itu? Di bidang bisnis mencakup berbagai jenis usaha yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk berbagai tujuan, mulai dari otomatisasi tugas hingga analisis data yang kompleks. Ya. Terus apa lagi? Ya, cukup. Ya, berarti kamu tadi menyimak dari isi video yang Ibu tayangkan ya. Nah, kita minggu kemarin udah bagi kelompok. Sudah, Bu. Ya, ini kayaknya duduknya udah sesuai dengan kelompok kemarin. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti dalam LKPD ini kamu kerjakan apa yang dipertanyakan di LKPD-nya ya. Oke. Ibu kasih waktu 25 menit untuk pengerjaannya ya. Nanti kamu presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan ya nak ya. Kok pada lemas nak? Kenapa? Pada tidak semangat? Ya, sebelum kamu mengerjakan LKPD itu, karena saya ibu tengok kamu pada lemas, sudah pada jenuh, kita akan melakukan SDQ terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau ibu bilang buka suara, nah, mengertikan yang kayak minggu kemarin kita kerjakan ya. Buka suara, ketawa 1 kali. Buka suara, ketawa 2 kali. Buka suara, ketawa 3 kali. Udah pada semangat? Sudah. Ya, kerjakan
kerjanya ya. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian apa itu deskripsi umum modul yang dibacakan oleh teman kita. Apa pengertian dari deskripsi umum modul? Yaitu bagian awal atau pengantar yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi tersebut. Deskripsi umum modul biasanya mencakup beberapa aspek, yaitu identifikasi modul, tujuan pembelajaran, cakupan materi, manfaat modul, dan struktur modul. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, dari pengertian tersebut, deskripsi umum modul memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan ringkas tentang isi modul secara keseluruhan. Berikutnya tentang fungsi yang akan dibacakan oleh teman kita. Fungsi dari deskripsi umum modul yaitu memberikan gambaran keseluruhan tentang topik atau materi yang akan dipelajari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Kesimpulan dari deskripsi umum modul adalah rangkuman singkat dan padat yang memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan modul. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan solusi KA perbandingan dengan cara manual kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kita. Solusi KA menawarkan kecepatan dan efisien tinggi, tetapi terkadang kurang akurat dibandingkan solusi manual yang lebih teliti dan konseptual. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tergantung kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Sekian dari hasil presentasi kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai berarti dari kelompok 2. Ya, lanjut ke kelompok 3. Silakan nak dipresentasikan hasil lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang produk perangkat AI yang digunakan, peran anggota, kelebihan produk, catatan perbaikan. Yang dibacakan oleh teman kita. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dihasilkan melalui proses produksi dan ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Lanjut akan dibacakan oleh teman kita. Perangkat AI yang digunakan mulai dari asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri, hingga perangkat keras seperti akselerator AI yang
digunakan mencakup asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, chatbot dan aplikasi streaming musik dan film serta perangkat lunak yang digunakan dalam transportasi online dan media sosial. Kelebihan produk fitur atau karakteristik yang membuat suatu produk lebih unggul dibandingkan dengan produk lain di pasaran. Satu, catatan perbaikan. 1. Cukup menjelaskan langkah-langkah apa yang akan dilakukan pada tahap ini sesuai dengan realnya. Tidak perlu membahas makna fundamentalnya, begitu juga dengan tahapan yang lain. Perbaikan, memperbaiki penjelasan dan langkah-langkah sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 2. Apa saja bisa dijabarkan, menambahkan penjelasan secara lebih lengkap mengenai temuan dalam penelitian. 3. Gambar kurang jelas, mengganti gambar dalam laporan menjadi gambar yang lebih jelas. 4. Perlu adanya penjabaran gambar dan gambar tidak jelas, mengganti gambar menjadi lebih jelas dan menambahkan penjabaran terkait gambar. 5. Perbedaan pada sistem lama dan baru mungkin lebih nyaman dibuatkan dalam bentuk tabel saja secara keseluruhan sehingga tidak perlu ditampilkan dalam bentuk gambar, karena dalam gambar tidak terlihat adanya perubahan. Mengganti gambar dengan keterangan berupa tabel untuk menjelaskan hasil penelitian. Sekian dari presentasi kami. Oke nak, berarti dari hasil presentasi kamu tadi, Ibu sudah bisa menarik kesimpulan. Berarti kamu sudah bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak ya nak untuk hari ini ya. Ya, Nah, ini ada quizzes. Silakan dikerjakan. Sudah Ibu kirim di WA linknya. Silakan dibuka ya.
sudah. Oke nak, sudah ya, waktunya sudah habis ya. Kita akhiri ya. Nah, berarti peringkat 1 Princess ya. Peringkat 2 ada Mutiara, yang ketiga ada Najwa. Oke, nah sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa nanti kamu pelajari di rumah tentang unsur pembentukan prom untuk KA generatif. Baru jangan lupa juga kamu untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Bu. Nah, coba kamu tuliskan dulu bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran berlangsung. Sticky note yang Ibu bagi itu kamu tulis, kamu tuangkan perasaan kamu hari ini, kira-kira sedih, ngantuk, bahagia atau apa. Nanti selesai ditulis, boleh ditempel di bagian sini ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit. Yang sudah selesai boleh menempel. Ini sini anak ya. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Boleh. Ya, tempel dekat bawahnya ya.
Sudah semua nak? Ada, Bu. Ya, ada yang membuat si Grimelda berbagai macam perasaan yang saya rasakan. Berarti campur-campur ya. Baru ada yang membuat perasaan saya sangat senang, asik, gembira. Berarti rata-rata senang pembelajaran hari ini anak ya? Ya. Jangan lupa dipelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran selanjutnya ya nak ya. Ya.